Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Siapa ya tetangga itu? Oke, tetangga adalah orang yang rumahnya bersebelahan atau berdekatan dengan kita. Tetangga itu ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama, tetangga yang memiliki hubungan keluarga dengan kita ya. Yang kedua, tetangga tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kita. Dan yang ketiga, tetangga yang berbeda agama dengan kita. Nah, ketiganya ini memiliki hak yang berbeda-beda ya, teman-teman. Tetangga juga merupakan saudara terdekat kita. Hidup bertetangga itu sangatlah menyenangkan ya, teman-teman. Karena ketika kita tertimpa musibah, tetanggalah orang yang paling pertama menolong kita. Maka dari itu, kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Dalam hidup bertetangga, kita dan tetangga kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya, teman-teman. Nah, seperti apa sih hak dan kewajiban dalam bertetangga itu? Oke, Miss Imas jelaskan satu persatu ya, teman-teman. Kewajiban dalam hidup bertetangga. Yang pertama, kita harus mengenal tetangga kita lah, teman-teman. Yang kedua, kita harus saling membantu ketika tetangga mengalami kesulitan. Yang ketiga, kita harus berbuat baik kepada tetangga dan sebaliknya. Yang keempat, kita juga harus menjadi tetangga yang baik. Yang kelima, kita harus bersyukur karena memiliki tetangga yang baik. Yang keenam, kita juga harus membuat tetangga merasa aman, nyaman dalam bertetangga dengan kita. Begitupun sebaliknya. Yang ketujuh, kita harus saling berbagi dengan tetangga. Misalkan kita masak, kita bagi masakan kita jika berlebih ya, teman-teman. Yang kedelapan, kita harus bersilaturahmi dengan tetangga kita. Yang kesembilan, menghargai dan menghormati tetangga. Yang kesepuluh, tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Contohnya nih, misalkan kita membuat berisik atau membunyikan musik dengan kencang ketika tetangga sedang beribadah, itu tidak boleh ya, teman-teman. Yang ke-11, kita harus bersikap sopan dan berbicara santun dengan tetangga kita. Yang ke-12, kita tidak boleh mengganggu tetangga. Yang ke-13, kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Misalnya tadi nih, kita memberikan makanan saat kita memasak sesuatu jika berlebih. Yang ke-14, kita juga harus menghargai pendapat tetangga kita. Yang ke-15, tidak menyakiti tetangga baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan yang ke-16, kita harus menutupi kekurangan dan menasehati tetangga kita dengan baik. Nah, itu tadi kewajiban-kewajiban kita terhadap tetangga. Banyak ya, teman-teman, ternyata. Oke, teman-teman, selain kita harus melaksanakan kewajiban dalam bertetangga, kita juga berhak mendapatkan hak kita loh, teman-teman. Nah, berikut adalah beberapa hak kita dalam bertetangga. Yang pertama, kita berhak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dalam bertetangga ya, teman-teman. Lalu yang kedua, kita juga berhak mendapatkan rasa aman dari tetangga. Yang ketiga, tetangga juga berhak dihargai dan dihormati. Yang keempat, berhak mendapatkan tetangga yang baik. Yang kelima, tetangga juga berhak dihargai pendapatnya ya, teman-teman. Yang keenam, tetangga juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Yang ketujuh, kita dan tetangga kita berhak mendapatkan atau terhindar dari gangguan. Yang kedelapan, kita atau tetangga kita berhak mendapatkan pertolongan jika kita atau tetangga kita berada dalam kesulitan. Menjaga hubungan baik dengan tetangga itu sangatlah penting karena ada manfaatnya nih, teman-teman. Yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, dapat mempererat rasa kekeluargaan. Dan yang ketiga, menciptakan kerukunan dalam bertetangga. Oke, teman-teman, di sini siapa nih yang suka bermain dengan tetangganya?
Pasti sering ya? Nah, bermain dengan tetangga itu sangatlah menyenangkan kan? Kita bisa mempererat hubungan dengan cara bermain dengan tetangga. Dalam bermain dengan tetangga, ada beberapa hak dan kewajiban yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama nih, kewajiban dalam bermain dengan tetangga. Yang pertama, kewajibannya ketika bermain dengan tetangga yaitu mengikuti aturan permainan. Yang kedua, kita tidak boleh curang ketika bermain. Yang ketiga, antri untuk menunggu giliran dalam bermain. Yang keempat, kita juga harus menghargai teman saat bermain. Yang kelima, kita harus berbicara dengan perlahan, sopan saat bermain. Yang keenam, kita tidak boleh bermain dengan tetangga sampai larut malam ya teman-teman. Yang ketujuh, kita harus memberikan teman kita kesempatan untuk bermain. Yang kedelapan, kita juga harus merapikan mainan jika sudah selesai ya. Yang kesembilan, kita tidak boleh bertengkar saat bermain. Yang kesepuluh, kita harus bermain dengan siapa saja. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman ya teman-teman. Yang ke-11, kita harus berbagi mainan dengan teman. Yang ke-12, kita harus menerima kekalahan dalam permainan. Oke, selain kewajiban, ada juga loh hak yang kita dapatkan ketika bermain dengan tetangga. Yang pertama nih teman-teman, haknya kita juga berhak mendapatkan kesempatan bermain. Yang kedua, berhak mendapatkan perlakuan yang adil ketika bermain. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan bantuan jika kesulitan saat bermain. Yang keempat, kita berhak mendapatkan kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan saat bermain. Yang kelima, kita berhak menggunakan mainan. Dan yang keenam, kita juga berhak mendapatkan teman untuk bermain. Dalam kewajiban bertetangga, salah satunya kita harus menjenguk tetangga yang sakit. Contohnya di sini ada Nina menjenguk Nina yang sedang sakit. Nina membawakan makanan yang bergizi. Apakah kakak tahu apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin? Nah, di sini makanan yang mengandung karbohidrat ada nasi, roti, kentang, singkong, jagung. Sedangkan makanan berprotein ada telur, ikan, susu, daging, dan kacang-kacangan. Makanan yang mengandung vitamin ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Sekarang kita akan belajar ayo berhitung. Di sini ada soal, tentukan pasangan bilangan dengan hasil perkalian 24. Cara mengerjakannya, langkah pertama yaitu kita tentukan bilangan yang dapat membagi angka 24. Kita akan menentukan pasangan perkalian dari 24. Berarti 24 ini kita cari bilangan yang dapat membagi 24. Contohnya 2. 2 itu bisa membagi 24. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. 2 dikali 12 hasilnya 24. Selain angka 2, kita tentukan angka yang lain. Ada angka 3. 24 dibagi 3 hasilnya 8. 8 dikali 3 hasilnya 24. Selain 3, kita juga bisa membagi 4. 4 itu hasilnya 6. 4 dikali 6 24. Maka pasangan bilangan perkalian dari 24 ada 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Yang kedua, di sini tentukan pasangan bilangan dengan hasil perkalian 600. Langkahnya sama, yaitu kita tentukan bilangan dulu yang dapat membagi 600. Yang dapat membagi 600 itu contohnya di sini ada 2. 600 dibagi 2 kita peroleh 300. Karena 6 dibagi 2 adalah 3, tambahin 0 2, jadi 300. 2 dikali 300 hasilnya 600. Selanjutnya ada angka yang dapat membagi 600 yaitu 30. 600 dibagi 30. Ini coret 1 ya, nolnya sisa 3. 60 dibagi 3 hasilnya kita dapat 20.
Jadi 30 dikali 20 hasilnya 600. Selanjutnya angka yang lainnya. Angka yang lainnya kita peroleh angka 4. 600 bisa dibagi dengan 4. 600 dibagi 4 kita peroleh angka yaitu 150. Terus selanjutnya yang terakhir kita tentukan bisa angka 10. 600 dibagi 10 kita peroleh angka 60. Nah, jadi pasangan perkalian dari 600 itu ada 2 dikali 300, 30 dikali 20, 4 dikali 150, dan 10 dikali 60. Ini ada contoh soal cerita. Ibu Nina menyiapkan 450 kue. Jika setiap anak akan menerima sama banyak, berapa banyak anak yang dapat diberi kue? Berapa banyak kue yang akan diterima setiap anak? Maka cara penyelesaiannya kita buat tabel, yaitu ada banyak anak, banyak kue, jumlah keseluruhannya. Di sini misalkan Ibu Nina, caranya sama kayak tadi, kita tentukan pasangan perkalian dari hasil 450. Di sini misalkan angka yang pertamanya kita tentukan angka yang dapat membagi 450. Banyak anaknya ada 10. Berarti di sini dikali ya. 10 dikali berapa yang hasilnya 450. Maka kita peroleh 45. Terus selanjutnya kuenya akan dibagi dengan 5 anak. Berarti 450 dibagi 5. Pasangannya yaitu 450 dibagi 5 diperoleh hasil 90. Terus di sini ada 9. 450 dibagi dengan 9, maka diperoleh 50. Terus selanjutnya ada 450 dibagi dengan 6. 450 dibagi 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 450? Yaitu hasilnya 75. Satu lagi ya, 450 dibagi 15. 15 kali berapa yang hasilnya 150? Yaitu 15 dikali 30. Hasilnya 450. Jadi pasangan perkalian dari 450 ada 10 dikali 45, 5 dikali 90, 9 dikali 50, 6 dikali 75, dan 15 dikali 30. Tugasnya, silakan kakak buka halaman 60 soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 3 di sini Miss kasih contoh ya, 1 ya. Tentukan bilangan dengan hasil kali berikut. Di sini bilangan ada 36. 36. Pertama, kita tentukan bilangan yang dapat membagi 36. Berarti contohnya ada 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 36, atau 36 dibagi 2. 36 dibagi 2 kita peroleh 18. Selanjutnya kita tentukan angka lagi. Ketentukan angka bilangan yang dapat membagi 36. 36 bisa dibagi 3? Bisa. 36 dibagi 3 kita peroleh angka 12. 3 dikali 12 hasilnya 36. Satu angka lagi ya, kita tentukan bilangan yang dapat membagi 36. Angka 6. 36 dibagi 6 hasilnya 6. 6 dikali 6 36. Selanjutnya yang B, C, sama D kakak kerjakan ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.